Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1571 sampai bab 1575. Seperti kata pepatah, satu kata mampu membangunkan si pemimpi. Mendengar perkataan Lee Fugui, baru pada saat itulah Ma Qingsan ingat apa tujuan utamanya datang ke sini hari ini. Saat ini, hidup atau mati sang cucu masih belum pasti. Padahal Fa Keming mengatakan dia telah menangkap Ma Bobo hidup-hidup. Tapi apakah cucunya terluka? Jika terluka, dia tidak mengetahui sejauh mana cederanya. Agar bisa melihat cucuku secepatnya, Ma Qingsan menahan amarahnya. Dia berkata dengan lantang, "Kapten Dharma, ketua tim Zhao, Anda dapat mendiskusikannya jika Anda mau. Setidaknya izinkan saya menemui cucu saya yang malang terlebih dahulu. Selama saya yakin dia masih hidup, saya dapat memilih untuk melakukannya. Bicaralah padanya ketika saatnya tiba. Kalian bicara dengan tenang." Fa Keming berpikir sejenak, jadi dia bertanya kepada Ma Qingsan, "Tuan Ma, tidakkah Anda ingin bertanya apa yang akan kami bicarakan dengan Anda?" Ma Qingsan berkata terus terang, "Saya berkata, apapun yang kita bicarakan, setidaknya biarkan saya melihat itu dulu cucuku. Hanya ketika aku melihat dia masih hidup, aku bisa merasa nyaman untuk berdiskusi denganmu. Kalau tidak, aku tidak punya niat untuk mengatakan sepatah kata pun kepadamu." Zhao Jiuzu datang ke rumah Fa Keming, sudah melihat Ma Bobo. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata tentang cedera serius Sun Soukang pada Ma Bobo. Tapi tidak ada apa-apa, orang-orang dipukuli seperti itu. Dia juga tidak bisa berubah. Sekarang dia melihat Ma Qingsan, dia ingin melihat Ma Bobo. Untuk mempersiapkan mental lelaki tua di depannya. Zhao Jiuzu kemudian berkata terus terang, "Orang tua, jangan khawatir. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu sebelumnya. Ketika cucumu membawa budakmu untuk membunuh Kapten Dharma tadi malam, kedua belah pihak terjadi pertengkaran sengit, berkelahi. Cucumu terluka ringan saat berkelahi. Tapi jangan khawatir, cederanya terlihat serius, tapi tidak mengancam nyawa. Jadi saat aku menemuinya nanti, kuharap kamu tidak terluka, terlalu bersemangat." Telapak tangan Ma Qingsan sudah berkeringat. Dia dengan cepat berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong yang tidak berguna. Bisakah kamu segera menurunkan cucuku dulu?" Fa Keming menoleh dan melihat ke arah budak rumah yang berdiri di satu sisi. Setelah melihat sorot mata Fa Keming, budak rumah itu berbalik dan naik ke atas tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa menit, Ma Qingsan tidak pernah menduganya. Cucunya justru digendong oleh dua orang budak. Lihat adegan ini, Ma Qingsan segera berdiri. Dia tersandung pada cucunya. Mereka melihat anggota tubuh cucunya patah, tangan dan paha belakangnya putus, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah, dan ada bekas darah kering yang menggantung di sudut mulutnya. Situasi ini, Ma Qingsan langsung patah hati. Dia langsung menangis. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuh dahi Ma Bobo. Ada air mata di mata Ma Bobo, namun di matanya, ada kebencian yang lebih tak ada habisnya. Lihat kakek seperti ini. Ma Bobo menahan air matanya dan berkata dengan gemetar, "Kakek, aku baik-baik saja, jangan khawatir." Mendengar ini, Ma Qingsan langsung patah hati. Dia mengepalkan tangannya, lapisan tipis vitalitas diproyeksikan ke seluruh tubuh. Zhao Jiuzu terus membujuk, "Tuan Ma, jangan terlalu bersemangat. Jika cucu Anda tidak terluka tadi malam, mungkin seluruh keluarga Kapten Dharma akan dikirim ke krematorium hari ini. Membandingkan perasaanmu, jika ada apakah Anda akan bersikap lunak jika saya membawa seorang master untuk membunuh Anda?" Fa Keming dengan percaya diri berkata kepada Ma Qingsan, "Tuan Ma, jangan marah. Sejujurnya, saya bisa mengampuni cucu Anda hidup,
itu semua demi putramu yang sudah meninggal, Qi Kuayu. Kalau tidak, haha, menurutmu apakah aku akan membiarkan cucumu tetap hidup setelah apa yang dia lakukan? Alasan Ma Qingsan telah dibenci, diganti, itu saja jika putranya meninggal secara tragis. Orang-orang ini sangat bodoh sekarang, dia bahkan memukuli cucunya seperti ini. Dengan penuh amarah, Ma Qingsan meraung marah dan melancarkan serangan langsung ke arah Fa Keming. Fa Keming, kamu pencuri, aku akan memotongmu hari ini. Ran, kata-katanya belum selesai, Fa Keming tiba-tiba berteriak, ini dia seseorang. Dalam sekejap, budak berusia 20-an dari keluarga dan keluarga Zhao yang bersembunyi di ruangan itu bergegas keluar. Tanpa menunggu Ma Qingsan, dia bergegas menuju Fa Keming dan Zhao Jiuzu. Budak rumah tangga ini mengepung Ma Qingsan. Dan dua budak rumah yang baru saja membawa Ma Bobo ke bawah. Dia bahkan mencabut belati dari tubuhnya. Salah satu dari mereka tanpa ragu menjatuhkan belati ke leher Ma Bobo. Melihat Ma Qingsan berhenti, saat itulah Fa Keming berdiri. Menatap Ma Qingsan, dia berkata dengan tenang, Tuan Ma, seperti kata pepatah, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Saya baru saja mengatakannya, ini ibu kotanya, bukan Ningcheng. Itu di Ningcheng, menurutku kalian berdua pasti angan-angan jika ingin mengalahkan begitu banyak master bawaan seperti kami. Ma Qingsan mengepalkan tinjunya, dada naik dan turun. Bola mata yang semula putih kini berubah menjadi merah darah. Zhao Jiuzu terus bertindak sebagai pembawa damai. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Ma, mohon jangan marah dulu. Kami di sini bersama Anda hari ini, di satu sisi, kami ingin memberitahu Anda bahwa cucu Anda masih hidup. Di sisi lain, kami ingin memberitahu Anda bahwa cucu Anda masih hidup. Di sisi lain, kami ingin memberitahu Anda bahwa cucu Anda masih hidup. Di sisi lain, kuncinya adalah kami ingin berdiskusi dengan Anda tentang Li Fugui. Orang-orang berada di bawah atap, saya harus menundukkan kepala. Jika Anda memiliki segenggam tulang tua, mengalami situasi ini hari ini, Ma Qingsan pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Fa Keming dan Zhao Jiuzu di depan mereka. Setidaknya, dia juga bisa membunuh lebih dari selusin orang di sisi lain. Untuk menghilangkan kebencian di hatiku ini, tapi tidak ada apa-apa. Kini selain dia, ada juga cucunya yang terluka parah. Jika dia mengambil tindakan dalam situasi ini, nyawa cucunya pasti tidak akan terselamatkan. Pikirkan ini, Ma Qingsan menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, dia bertanya kepada Fa Keming dan Zhao Jiuzu kata demi kata, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Menghadapi pertanyaan itu, Fa Keming juga tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Dia berkata belak-belakan kepada Ma Qingsan, sebenarnya sederhana. Selama Anda setuju untuk membantu kami melakukan sesuatu hari ini, kami tidak hanya dapat memastikan bahwa cucu Anda dapat bertahan hidup, tetapi juga memastikan bahwa keluarga Ma Anda akan selalu menikmati kemakmuran dan kekayaan di Ningcheng. Ma Qingsan bertanya dengan keras, katakan padaku, ada apa? Fa Keming tersenyum dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa kematian putramu sebenarnya ada hubungannya dengan Li Fugui. Tapi kamu tidak, saya tidak percaya. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Anda percaya bahwa putra Anda secara tidak langsung dibunuh oleh Li Fugui. Jadi sekarang kami hanya ingin bergabung dengan Anda untuk membantu anakmu membalas dendam. Untuk membalas kebencianmu, singkirkan saja Li Fugui. Kebencian di mata Ma Qingsan menjadi semakin kuat. Dia bertanya balik, jika saya tidak setuju, apa yang akan Anda lakukan? Fa Keming tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dia berkata tanpa berpikir, Tuan Ma, saya harus mengatakan bahwa kadang-kadang saya sangat mengagumi keberanian Anda.
Dalam keadaan seperti itu, Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak setuju dengan 3 kata ini. Mungkinkah Anda benar-benar apakah Anda berencana membiarkan keluarga Ma hancur di tanganmu? Wajah Ma Qingsan memerah, dia ingin melawan. Tapi Fa Keming benar, dalam hal ini, dia tidak punya ruang untuk menolak. Setelah Anda menolak, orang pertama yang meninggal adalah cucunya. Berikutnya, aku akan mati di sini juga, tapi saat ini. Li Fugui perlahan mendatangi Ma Qingsan. Sambil membantu Ma Qingsan berjalan ke sofa, dia berkata sambil tersenyum, "Orang tua, jangan marah dulu, izinkan saya mendiskusikannya dengan mereka." Mata Ma Qingsan penuh dengan harapan. Dia menatap Li Fugui dan berkata dengan suara gemetar, "Cucuku, cucuku." Li Fugui berbalik dan melirik ke arah Ma Bobo yang terbaring di tanah, tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, aku jamin dia tidak akan mati hari ini." Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Ma Qingsan merasa lega. Setelah ditopang oleh Li Fugui dan duduk di sofa, Ma Qingsan tidak berkata apa-apa lagi. Fa Keming menunjuk ke arah Li Fugui dan mengumpat dengan keras, "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya budak keluarga Ma, dan kamu masih ingin mendiskusikannya dengan kami. Wah, jika kamu tidak mau mati, jujur saja padaku, tetaplah di dekatmu." Li Fugui menyingsingkan lengan bajunya dengan tenang dan mengabaikan Fa Keming. Sebaliknya, dia pertama kali mengarahkan perhatiannya pada 2 budak rumah tangga di samping Ma Bobo. Saya melihat kedua pria itu memegang belati dan siap membunuh Ma Bobo kapan saja. Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. "Saudara-saudara, ambil belati itu, jika tidak kamu akan mati dengan menyedihkan." Bagaimana kedua budak ini bisa mendengarkan perintah Li Fugui? Keduanya melirik Li Fugui, matanya penuh dengan penghinaan. Fa Keming mengerutkan kening. Meski saat ini ia telah menyadari bahwa identitas anak laki-laki di depannya itu tidaklah sederhana. Namun menurut pendapatnya, ini adalah rumahnya. Selain itu, lusinan orang yang hadir semuanya adalah master tingkat bawaan. Meskipun anak di depanku sangat terampil, mungkinkah membunuh semua orang yang hadir? Dengan pemikiran ini, Fa Keming melambai kepada banyak budak rumah tangga yang berdiri di dekatnya. Ketika para budak ini melihat mata Fa Keming, mereka semua mengaktifkan vitalitasnya dan bergegas menuju Li Fugui dengan langkah cepat. Li Fugui mengulurkan tangannya, pergerakan vitalitas. Bola api sungguhan muncul langsung di telapak tangannya. Lalu dia menyerang dengan telapak tangan. Api sesungguhnya yang dibentuk oleh bola vitalitas ini langsung mengenai semua orang di depan mereka. Ledakan, terdengar suara teredam. Keempat budak rumah tangga yang tertembak langsung terbang sejauh 7 atau 8 meter. Seteguk darah muncrat, langsung membunuhnya. Yang lain tidak punya waktu untuk terkejut. Li Fugui sudah menerobos kerumunan. Dia pertama kali datang ke sisi Ma Bobo, meraih salah satu budak yang memegang belati di leher Ma Bobo, mengepalkan tangan kirinya, dan meninju. Dia tidak menunggu budak itu bereaksi, tinju Li Fugui telah menembus tubuhnya. Ketika Li Fugui mengeluarkan tinjunya, dia mengangkat kakinya dan menendang dagu budak lain di sebelah Ma Bobo. Saat telapak kaki bersentuhan dengan dagu lawan, lalu ia melihat dagunya langsung lepas dari kepala lawannya. Pria itu terbang ke udara. "Tunggu sampai Anda mendarat." Dia sudah berhenti bernapas, yang lainnya terkejut. Tepat ketika mereka hendak berkerumun, tinju Li Fugui seperti tetesan air hujan, mengalir ke arah yang lain. Kelompok budak rumah tangga tingkat bawaan, saat ini, di depan Li Fugui, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, puluhan budak rumah tangga. Semua berubah menjadi mayat. Li Fugui melirik ke arah Fa Keming dan Zhao Jiuzu yang berdiri tidak jauh dari situ dengan linglung, lalu berkata sambil tersenyum, "Sebelum mengambil tindakan, setidaknya cari tahu seberapa kuat lawannya.
orang-orang seperti Anda terburu-buru dalam kebingungan. Bukankah ini telur melawan batu? Begitu katanya, Li Fugui datang ke seberang Fa Keming. Dia memandang Fa Keming. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Fa, bisakah Anda memberikan mantel Anda?" Kaki Fa Keming tidak bisa berhenti gemetar. Dia telah melihat hal-hal hebat. Tapi aku belum pernah melihat orang gila seperti itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kemudian mereka menyingkirkan puluhan budak rumah tangga setingkat bawaan dari kedua keluarga mereka. Kekuatan bertarung seperti itu, diperkirakan bahkan jika 13 tetua dari tim keamanan markas besar mereka datang, mereka mungkin akan dipukuli sampai mati. Terkejut, Fa Keming segera mengikuti instruksi Li Fugui dan dengan gemetar melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui mendapatkan mantel pihak lain, pertama-tama bersihkan darah di lengannya. Sesampainya di samping Ma Qingsan, Li Fugui melemparkan pakaian di tangannya ke satu sisi, tersenyum pada lelaki tua yang juga tertegun dan bertanya, "Pak Tua, apa kabar? Saya bilang cucu Anda pasti tidak akan mati. Sekarang Anda harus lega, kan?" Ma Qingsan akhirnya pulih dari keterkejutannya. Setelah bereaksi, dia langsung menangis. Air mata terus mengalir di matanya. Dia berdiri dengan gemetar dan meraih lengan Li Fugui. "Saudara Li, terima kasih, saya sangat menghargai Anda. Jika bukan karena Anda hari ini, saya tidak tahu bagaimana saya akan hidup di masa depan." Sampai saat ini, Fa Keming dan Zhao Jiuzhu baru saja sadar kembali. Anak di depanku ternyata adalah Li Fugui yang menyamar. Zhao Jiuzhu menarik napas dalam-dalam, "Qi Kuai Chuo." Setelah mengumpulkan keberanian, dia menunjuk Li Fugui dan berkata terus terang, "Li Fugui, apakah kamu ingin memberontak? Jangan lupa, kamu masih menjadi kapten tim kedua kami di game ke-6. Kapten Fa dan saya sama-sama dari markas besar." Dia tidak menunggu sampai Zhao Jiuzhu selesai berbicara. Li Fugui berbalik dan tiba di hadapan Zhao Jiuzhu dalam sekejap mata. Setelah mencengkeram leher Zhao Jiuzhu, Li Fugui berkata-kata demi kata, "Zhao, kamu hanyalah pemimpin tim layanan khusus, jangan pamer kekuatanmu di depanku. Katakan, sama seperti kamu, aku ingin biarkan kamu mati, dan aku bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Juga, saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri saya. Jangan mencoba menahan saya dengan aturan omong kosong game ke-6. Mata Li Fugui menunjukkan ekspresi tanpa akhir, niat membunuh. Terutama sorot matanya saat berbicara, Zhao Jiuzhu tidak diizinkan untuk melawan sama sekali. Zhao Jiuzhu menghirup udara dingin, belum lagi Li Fugui sedang mencubit lehernya saat ini, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika kamu bisa mengatakannya, di bawah kekuatan Li Fugui yang kuat, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah Li Fugui melihat ketakutan yang tak ada habisnya di mata Zhao Jiuzhu, baru setelah itu dia mendorong dengan lembut. Dia langsung mendorong Zhao Jiuzhu ke tanah. Meski hati Fa Keming penuh ketakutan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah kapten tim penegak hukum di markas besar Biro ke-6. Saat ini, dia sedang menyaksikan Li Fugui membunuh puluhan budak dari kedua keluarga mereka. Jika dia tidak melepaskan satu pun, dia akan kehilangan lebih dari sekedar wajahnya. Li Fugui, namun, pengalaman Fa Keming jauh lebih buruk dibandingkan pengalaman Zhao Jiuzhu. Zhao Jiuzhu akhirnya mengucapkan beberapa kalimat lengkap. Tapi Fa Keming baru saja memanggil nama Li Fugui. Tanpa pikir panjang, Li Fugui melangkah maju dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan wajah Fa Keming. Tamparan ini, itu jauh lebih kuat daripada saat dia mendorong Zhao Jiuzhu. Pop, hanya suara nyaring yang terdengar. Fa Keming seperti gasing, berputar di tempat beberapa kali. Sulit untuk berdiri teguh, aku merasa ada sesuatu yang aneh di mulutku.
Ia baru mengetahuinya saat Fa Keming memuntahkan isi mulutnya karena penasaran. Ternyata Li Fugui menamparnya, itu langsung membunuh sepertiga gigi di mulutnya. Fa Keming benar-benar bingung, mata sepertinya terus-menerus mengeluarkan api. Li Fugui mengerutkan kening, menatap Fa Keming. Kamu bajingan tua, kenapa kamu memanggilku dengan namaku sekarang? Berkolusi saja dengan Sun Soukang. Sekarang kamu sebenarnya berencana mengancam Tuan Ma dan menjebakku bersama. Ada apa? Aku, Li Fugui, ingin makan kamu. Sudah waktunya makan malam. Tapi aku masih melemparkan anakmu ke dalam sumur. Mulut Fa Keming setengah terbuka. Saat ini, saya terdiam dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Amarah, takut, banyak emosi bercampur di benak saya. Zhao Jiuzhu menahan rasa sakit di tubuhnya dan berdiri dari tanah. Hasilnya tidak menunggu dia berbicara, Li Fugui bergegas menghampirinya lagi dalam sekejap mata. Lihat situasi ini, Zhao Jiuzhu segera melambaikan tangannya. Jangan berkelahi, Kapten Li. Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kita dapat membicarakan apa saja selama Anda tidak bergerak. Li Fugui baru saja mengambil tindakan, Qi Kuai Keming. Zhao Jiuzhu dan Fa Keming telah melihat betapa kuatnya Li Fugui. Dalam situasi ini, belum lagi keduanya ingin mengalahkan Li Fugui. Bahkan jika semua wakil direktur Biro ke-6 diundang, mereka mungkin bukan lawan Li Fugui. Li Fugui melihat Zhao Jiuzhu sudah mengalah. Melalui nyanyian kekuatan, setelah memastikan bahwa Zhao Jiuzhu benar-benar takut padanya. Dia kemudian berkata kepadanya dengan dingin, "Kalau begitu, mengapa kamu masih berdiri di depanku? Pergilah dan duduk di sofa dulu." Bagaimana Zhao Jiuzhu berani membantah saat ini? Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari nilai kehidupan. Di matanya, Li Fugui hanyalah iblis paling menakutkan di dunia. Setelah dengan cepat maju dan duduk di sofa, Zhao Jiuzhu tampak menyedihkan dan berkata, "Kapten Li, saya mendengarkan Anda, saya duduk, jangan marah, tidak." Ada ekspresi kegembiraan di wajah Li Fugui. Dia berhenti berbicara dengan Zhao Jiuzhu, tetapi melihat ke arah Fa Keming dan terus berbicara terus terang, "Fa Keming, tahukah kamu sekarang bahwa kamu salah?" Pikiran Fa Keming menjadi kosong. Sampai sekarang, dia masih memikirkan kenapa bisa jadi seperti ini. Langkah mana yang salah Anda ambil? Fa Keming tidak berkata apa-apa. Li Fugui melangkah maju dan menamparkan Fa Keming lagi. Fa Keming gagal bertahan kali ini dan langsung jatuh ke tanah. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah maju dan mengangkat Fa Keming dari tanah. Setelah ditangkap kembali oleh Li Fugui, Fa Keming buru-buru berkata, "Kapten Li, saya tahu saya salah, saya tahu, saya tidak seharusnya melawan Anda, saya tidak seharusnya menjebak Anda dengan Sun Soukang." Li Fugui mendengus dingin, dia mendorong Fa Keming ke atas sofa. Lalu dia mengeluarkan ponselnya, keluarkan rekaman video dan audio yang Anda ambil sebelumnya. Setelah dibuka, Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan melemparkan telepon ke depan Fa Keming dan Zhao Jiuzhu. Sementara keduanya menonton video dan rekaman ponsel, Li Fugui berkata kepada mereka berdua kata demi kata, "Sejujurnya, saya tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Lagi pula, saya sudah berencana untuk meninggalkan game ke-6. Apa yang Anda dan keluarga berencana menyebabkan di game ke-6, dengar, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi yang tidak kuduga adalah alasanmu melakukan ini semua karena aku, sial. Kalau aku tidak menunjukkan matikan kekuatanku, apakah kamu benar-benar berpikir aku kucing yang sakit? Hari ini segalanya menjadi seperti ini. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah kamu ikut denganku, dan kemudian aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Selama Anda setuju, saya tidak dapat menjamin apapun, tetapi pada akhirnya setidaknya, saya dapat menjamin bahwa Anda akan selamat."
Cara kedua adalah saya membawa benda ini ke pavilion Donghai sekarang, dan biarkan dia melihat itu di depan Sun Shougang. Bahkan jika waktunya tiba, saya akan mengikuti instruksinya, sesuai aturan Anda di game ke-6, Anda bisa bertahan, haha, maka saya tidak akan membiarkan Anda terus hidup, tentu saja, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang Sun Shougang, jika saya ingin dia melihat hal ini, saya khawatir Anda tidak mungkin bisa bertahan hidup. Wajah Fa Keming dan Zhao Jiuzhu menjadi pucat. Dalam situasi ini, mereka tidak punya pilihan. Berdasarkan bukti di tangan Li Fugui, jika orang ini benar-benar menyerahkannya ke markas. Belum lagi keduanya hancur, keluarga di belakang mereka. Mereka juga akan mengalami bencana. Terlebih lagi, Sun Shougang terlibat di balik kejadian ini. Dan mereka telah bersama Sun Shougang selama bertahun-tahun. Kebajikan macam apa yang dimiliki bajingan tua ini? Yang lain tidak tahu, mungkinkah mereka masih belum mengetahui dengan jelas? Contoh Ma Tongfeng ada tepat di depan mereka. Mungkinkah mereka juga akan menjadi Ma Tongfeng kedua? Li Fugui melihat keduanya tergerak, jadi sikapnya sedikit melunak. Dia melanjutkan kepada mereka berdua, tentu saja, saya juga tahu bahwa seperti kata pepatah, semakin tinggi pejabatnya, semakin kuat dia. Sun Shougang adalah atasan langsung Anda. Dalam hal ini, jika Anda tidak mematuhi perintahnya, kamu juga akan menderita. Kamu. Jadi, aku mengerti semua yang telah kamu lakukan sebelumnya. Untuk saat ini, selama kamu setuju untuk bekerja sama denganku, tunggu sampai besok, kita pergi ke pavilion Donghai dan menangkap Sun Shougang dalam satu gerakan. Pada saat itu, saya akan memberi Suster Ming jelaskan situasinya. Saya pikir kelebihan dan kekurangannya lebih besar daripada kelebihannya. Sekalipun Anda tidak bisa menjadi wakil direktur impian Anda, setidaknya Anda bisa terus bersinar di posisi Anda saat ini. Jika Anda melakukannya dengan baik di masa depan, saya akan melakukannya. Saya pikir Anda pasti bisa melihatnya dari atas. Terlebih lagi, Anda belum terlalu tua sekarang, Anda baru berusia 40-an atau 50-an. Untuk pejuang kuno, di usia seperti ini, masih banyak yang harus dilakukan di masa depan. Li Fugui baru saja mengatakan ini, Ma Qingsan langsung menyela Li Fugui. Dia buru-buru bertanya, Saudara Li, jika kamu membiarkan mereka hidup, bagaimana dengan balas dendam anakku? Li Fugui berbalik, tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ma, aku akan bicara dengan balas dendam anakmu Anda secara detail setelah saya kembali. Sekarang saya harus menunggu mereka berdua memberi saya jawaban yang akurat. Ma Qingsan melihat ekspresi wajah Li Fugui. Saya pikir jika bukan karena Li Fugui hari ini, baik dirinya maupun cucunya mungkin mati di sini. Dia merasa lega. Selain itu Li Fugui juga mengatakannya. Saya akan membantunya membalas dendam, padahal dia sudah lama tidak berhubungan dengan pemuda ini. Tapi Ma Qingsan bisa melihatnya. Pemuda di depannya ini berbeda dengan yang lain. Selama itu keluar dari mulut pemuda ini, dia pasti akan membantunya melakukannya. Pikirkan ini, Ma Qingsan bangkit dan pergi menjaga Ma Bobo. Li Fugui memandang Fa Keming dan Zhao Jiuzhu di depannya dengan serius, menunggu mereka memberikan kata-kata yang akurat. Fa Keming dan Zhao Jiuzhu saling berpandangan. Zhao Jiuzhu berbicara lebih dulu dan dengan ragu-ragu bertanya kepada Li Fugui, Kapten Li, 2 pertanyaan, saya sudah bilang jangan marah. Pertama, jika kami benar-benar bekerja sama dengan Anda, kami dapat mengalahkan Wakil Direktur Sun kali ini, seberapa yakin Anda, Li? Fugui bersumpah, 100%, hati Zhao Jiuzhu yang menggantung langsung lega. Dia mengangguk, merenung sejenak, dan kemudian melanjutkan bertanya, pertanyaan kedua, jika kita mengalahkan Sun Shougang, dapatkah Anda yakin bahwa status kita tidak akan terpengaruh? Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, saya, Li Fugui, berkata jika demikian, apakah masih ada kebohongan? Tentu saja, setidaknya, jika kami benar-benar tidak menginginkanmu di game ke-6,
Haha, menurutku kamu bisa mengikutiku saja, lalu aku akan memberikannya. Kamu sekeluarga sesuka hati. Bukankah lebih baik aku menjadi pendukung keluargamu daripada mengikutimu di game ke-6 sekarang? Kata-kata Li Fugui tidak menyombongkan diri, meskipun dia hanya memiliki 2 sekte di belakangnya sekarang. Tapi kedua sekte ini, siapapun bisa mengemukakannya. Ini dapat menjamin bahwa setiap keluarga akan menjadi sangat kaya. Ini seperti lembah bunga, makhluk terkecil di sekte tersebut, pengobatan sihai yang mereka operasikan dapat menghasilkan setidaknya 18 miliar setahun. Setelah Fa Keming dan Zhao Jiuzu mendengar kata-kata ini, mata mereka mulai bersinar. Mereka mengetahui situasi Li Fugui lebih baik dari siapapun. Padahal anak ini baru berkembang dalam waktu yang singkat. Tapi sekarang, selama keluarga yang bekerja sama dengan anak ini, mana yang tidak akan menghasilkan banyak uang? Bersemangat, Zhao Jiuzu memimpin dan berkata dengan sumpah, Kapten Li, karena Anda telah mengatakannya, saya rasa saya tidak perlu khawatir. Dengan cara ini, saya akan mendengarkan Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kikuai ke Ming Fake. Ming melihat Zhao Jiuzu sudah mengangguk demi kelangsungan hidupnya sendiri. Agar keluarga di belakangnya dapat terus menikmati kejayaan dan kekayaan. Dia dengan tegas memilih untuk mengkhianati Sun Shoukang. Minta maaf terlebih dahulu kepada Li Fugui. Kapten Li, apa yang saya lakukan sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Sebelum Fa Keming dapat menyelesaikannya, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan tadi, saya bisa memahami apa yang terjadi di masa lalu, dan selama Anda mau mengikuti saya bisa mengabaikan dendam masa lalu. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Fa Keming buru-buru menyeringai dan berkata, baiklah, terima kasih Kapten Li. Karena sepertiga gigi di mulutnya hilang, senyuman Fa Keming bahkan lebih jelek daripada menangis. Li Fugui melihat ini, jadi dia tersenyum dan berkata, terima kasih untuk apa, kalau begitu, kalian berdua bisa ikut denganku malam ini. Fa Keming bertanya dengan sedikit gelisah, Kapten Li, kemana kita akan pergi? Li Fugui berkata sambil tersenyum, tentu saja kamu akan ikut denganku ke tempat tinggalku sekarang. Ada apa? Apa kamu tidak mau ikut denganku? Atau mungkin kamu tidak percaya, kamu takut jika mengikutiku? Aku akan terbunuh. Kamu? Zhao Jiuzu mengutarakan pikirannya. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, Kapten Li, Anda salah paham. Kami telah melihat kekuatan Anda sekarang. Jika Anda benar-benar berencana membunuh kami pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Bagaimana kami bisa tetap berada di sini? Apakah kami berbicara dengan Anda di sini? Li Fugui bertanya balik, lalu mengapa Anda terlihat gugup ketika saya meminta Anda untuk ikut dengan saya? Zhao Jiuzu tersenyum pahit dan berkata, Kapten Li, jujur saja, izinkan kami mengancam Matuan Sun. Ide untuk bekerja sama menangani Anda datang dari Wakil Direktur Sun. Dan Wakil Direktur Sun memberitahu kami bahwa dia telah berhasil mendiskusikannya dengan orang-orang di konferensi ramuan. Sekarang dia telah pergi ke konferensi obat mujarab, markas besar untuk berdiskusi dengan beberapa wakil direktur lainnya. Bagaimana cara menghadapimu? Jika kami pergi bersamamu, jika dia kembali, aku khawatir itu akan menimbulkan kecurigaannya. Li Fugui tersenyum menghina dan berkata terus terang kepada keduanya. Mereka, Anda tidak perlu khawatir. Elixir, saya telah membuat pengaturan untuk konferensinya. Mengenai dia kembali menemui Anda, katakan saja dia bersama Tuan Ma. Dan katakan padanya bahwa masalah telah dinegosiasikan. Zhao Jiuzu dan Fa Keming terkejut, keduanya memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Fa Keming bertanya, Kapten Li, apakah Anda bercanda? Apakah Anda benar-benar mengurus konferensi ramuan itu? Sejauh ini, Li Fugui tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Dia tersenyum sedikit dan berkata, mengapa saya harus menipu Anda tentang hal semacam ini?
Segera setelah Wakil Direktur Sun meninggalkan konferensi ramuan, bawahan saya Jin Fugui menelepon saya dan memberitahu saya bahwa Wakil Direktur Sun sedang mencarinya. Fa Keming dan Zhao Jiuzhu berada dalam keadaan terjepit. Saat ini, baru pada saat itulah mereka benar-benar menyadari teror pemuda di depan mereka. Apa artinya meraih kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya sambil menyusun strategi? Ini adalah interpretasi terbaik dari pernyataan ini. Sun Shoukang yang malang masih berlarian. Mereka tidak tahu bahwa Li Fugui telah mengendalikan situasi. Pikirkanlah sekarang, untungnya, Li Fugui ada di sini malam ini. Kalau tidak, tunggu sampai besok, saat mereka mengikuti Sun Shoukang dan melancarkan serangan balik terhadap Li Fugui dengan linglung. Jika saatnya tiba, saya akan dijebak oleh Li Fugui. Tunggu sampai saat itu, saya khawatir sudah terlambat untuk menyesalinya. Dengan pemikiran ini, keduanya menarik napas dalam-dalam. Mereka berdiri serempak, mengikuti Li Fugui, dan berjalan keluar pintu. Mari kita bicara tentang Sun Shoukang. Setelah meninggalkan paviliun Donghai, suasana hati saya sedang baik. Dia tahu, besok kita hanya perlu membiarkan Fa Keming, Zhao Jiuzhu dan lainnya datang. Ketika saatnya tiba, dia mengusulkan untuk memimpin tim secara pribadi dan membawa Li Fugui ke pengadilan. Tunggu sampai saat itu, semua wakil direktur Biro ke-6 setuju. Dia bisa langsung menggunakan ke-13 tetua tim keamanan markas untuk keluar. Ditambah selusin master bawaan tahap akhir yang dibawa oleh Ma Qingsan. Sebanyak lebih dari 20 master bawaan tahap akhir. Jangan bilang Li Fugui terbuat dari daging dan darah. Itu terbuat dari besi. Mereka juga bisa meleburnya menjadi besi cair. Tapi saya senang, Sun Shoukang juga tahu bahwa dia harus berhati-hati dalam segala hal. Karena itu, hal pertama setelah pulang ke rumah, Sun Shoukang menelepon Fa Keming. Pada saat ini, Fa Keming, Zhao Jiuzhu dan lainnya telah tiba di hotel. Jalur terhubung, menghadapi pertanyaan Sun Shoukang, Fa Keming, yang duduk di hadapan Li Fugui, berkata sambil tersenyum, "Direktur Sun, jangan khawatir, semuanya berjalan lancar. Tuan Ma telah setuju untuk bekerja sama dengan kami." Setelah mendengar ini, hati Sun Shoukang yang menggantung benar-benar lega. Tapi nada kata-kata Fa Keming tadi, tampaknya sedikit berbeda dari masa lalu. "Kapten Dharma, apakah Anda terluka? Saya mendengar kata-kata Anda tampak sedikit berbeda dari biasanya." Sun Shoukang mau tidak mau bertanya dengan serius. Fa Keming tertawa terbahak-bahak, dia berkata terus terang, "Hei, saya mengalami sedikit perselisihan dengan Tuan Ma ketika saya pertama kali mengangkat Ma Bobo, tapi seperti yang Anda tahu, bukankah Kapten Zhao bersama saya sekarang, jadi kesalahpahaman telah teratasi." Penjelasan dari itu sempurna, Ma Qingsan akan langsung setuju. Sun Shoukang mungkin sebenarnya curiga, tapi sekarang, Ma Qingsan menolak, ini cocok dengan karakter lelaki tua ini. Bagaimanapun, dia juga kepala keluarga pertama di Ningcheng. Melihat cucuku berbuat seperti itu, bagaimana caranya agar tidak kehilangan kesabaran? Memikirkan hal ini, Sun Shoukang berpura-pura prihatin dan bertanya, "Haha, cederanya tidak serius kan?" Fa Keming tersenyum santai, "Seberapa serius? Jika serius, saya tidak akan bisa duduk dengan Tuan Ma sekarang, minum." "Ngomong-ngomong, Direktur Sun, apakah Anda ingin ikut dengan kami, Tuan Ma, Kapten Zhao, dan saya sedang di rumah dan di hotel saat ini?" Sun Shoukang merasakan sedikit gelisah. Ditanya, "Mengapa Anda pergi ke rumah dan hotel Anda? Apakah Anda tidak tahu bahwa Li Fugui tinggal di sana sekarang?" Fa Keming berkata sambil tersenyum, "Kenali diri Anda dan musuh, dan Anda akan memenangkan setiap pertempuran. Selain itu, Tuan Ma dan Zhao, bahaya apa yang bisa terjadi jika para kapten bersama?" Sun Shoukang kemudian memikirkannya. Menurut saya apa yang dikatakan Fa Keming masuk akal. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, begitulah,
Saya merasa lega, tetapi Anda harus berhati-hati dalam segala hal, dan kurangi minum alkohol, agar tidak ketinggalan urusan besok. Fa Keming berkata dengan tegas, inilah intinya, Direktur jangan khawatir, hari esok mungkin ada hubungannya dengan hidup dan mati kita, bagaimana kita bisa menganggap hidup kita sebagai permainan anak-anak? Ujarnya, Fa Keming sepertinya teringat sesuatu lagi. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Sun Soukang, "Oh, Direktur Sun, tunggu sebentar. Ada hal lain yang ingin saya laporkan kepada Anda." Saat dia mengatakan itu, Fa Keming juga berkata dengan serius kepada Li Fugui dan orang lain di depannya, "Tuan Ma, kamu minum dulu, saya akan ke kamar mandi." Terjadi keheningan selama beberapa detik. Fa Keming kemudian berkata terus terang kepada Sun Soukang, "Direktur Sun, terjadi pertempuran sengit di rumah saya hari ini, dan banyak budak terbunuh dan terluka. Lihat ini, Ki Kuai Chuyuo." Fa Keming mengatakan ini, itu sepenuhnya membuat Sun Soukang benar-benar lengah. Benar saja, Sun Soukang jatuh ke dalam perangkap. Dia mengira Fa Keming berencana meminta kompensasi kepadanya. Untuk menyelesaikan konferensi obat mujarab, saat ini, puluhan miliar dihabiskan dalam satu hari. Beberapa budak rumah tangga sudah meninggal sekarang. Orang ini sebenarnya berencana memanfaatkan dirinya sendiri. Meski aku sedikit kesal, tapi kalau dipikir-pikir, semuanya belum berhasil. Di masa depan, dia harus meminta Fa Keming dan Zhao Jiuzhu untuk terus membawakan kursi sedan untuknya. Karena itu, Sun Soukang tertawa santai dan berkata, "Saya pikir itu masalah besar, jika hanya hal semacam ini, Anda tidak perlu memberitahu saya. Setelah saya menjadi wakil direktur eksekutif, saya akan membiarkan Anda mengabdi sebagai wakil direktur. Pada saat itu, Anda dapat memilih beberapa master bawaan tahap akhir dari dalam biro ke-6 saya untuk menjadi budak Anda." Setelah mendengar ini, Fa Keming berpura-pura bersemangat dan berkata sambil tersenyum, Oke, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Direktur Sun." Sun Soukang berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda dan saya begitu sopan? Oke, jika ada hal lain, saya akan sibuk dengan hal lain dulu." Fa Keming buru-buru tertawa dan berkata, "Tidak. Haha, Direktur Sun, Anda telah bekerja keras sepanjang hari, silakan istirahat lebih awal." Setelah itu, Fa Keming menutup telepon. Li Fugui melihat ini. Mau tak mau aku mengacungkan jempol pada Fa Keming. Fa Keming terkekeh, dia mengusap pipinya yang merah dan bengkak. Dia berkata kepada Li Fugui, "Kapten Li, Anda mungkin tidak tahu bahwa Sun Soukang sangat curiga dan dia bahkan lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. Jika saya tidak mengatakan ini, lelaki tua ini mungkin akan curiga dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Setelah diselidiki, apa yang telah kita lakukan kemungkinan besar akan terungkap." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, sangat bagus. Kamu berkata, karena kamu tahu banyak tentang karakter Sun Soukang, kenapa kamu masih ingin berkolusi dengannya? Bukankah menyenangkan bergaul dengan seseorang seperti Kak Ming yang hanya peduli pada game ke-6 tadi?" Mendengar ini, keduanya menghela nafas tak berdaya. Setiap keluarga memiliki lemarinya masing-masing. Li Fugui hanya tidak mengetahui situasi di antara mereka berdua. Seluruh inning ke-6, sejujurnya, faktanya, ini adalah jaringan hubungan yang sangat besar. Siapa yang harus berada di posisi apa, itu semua diputuskan oleh keluarga di baliknya. Nenek moyang keluarga Sun memiliki hubungan dekat dengan keluarga legal dan keluarga Zhao. Kini, karena Sun Soukang adalah yang terbaik di antara wakil direktur, kemungkinan besar dia akan mengambil posisi wakil direktur eksekutif. Bahkan jika mereka mengetahui karakter Sun Soukang, karena misi keluarga di belakangnya, mereka hanya bisa gigit jari dan memilih untuk naik terpilih. Li Fugui melewati metode nyanyian setelah membaca pikiran mereka. Dia tidak bertanya lagi.
Ruogi melambai kepada mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalian minum teh dulu dan istirahat." Saat dia mengatakan ini, Xiao Chan dan Suetu memasuki pintu. Mereka berdua mengambil barang-barang yang diberikan Li Fugui kepada mereka ketika dia kembali dan segera mendatangi Li Fugui. Xiao Chan bertanya, "Paman, kemana kamu akan membawa barang-barang ini?" Li Fugui menunjuk ke arah Mabo. "Kirimkan barang-barang ini ke kamar tidur dulu." Mendengar ini, keduanya dengan cepat masuk membawa barang-barang mereka. Li Fugui berdiri dan mengeluarkan 2 botol cairan induk Black Spirit dari tubuhnya. Dia dengan santai melemparkannya ke Fa Keming dan Zhao Jiuzu. 2 botol minuman keras induk roh hitam ini adalah obat suci untuk penyembuhan. Aku melukaimu hari ini, terimalah 2 hal ini dulu. Selain itu, menurutku kalian semua adalah ahli tahap akhir Xiantian, tunggu sampai aku menyembuhkan Mabobo. Aku akan memberimu beberapa panduan ketika saatnya tiba untuk membantumu menembus levelmu saat ini. Kata-kata ini sepertinya merupakan pernyataan yang meremehkan. Bagi Fa Keming dan Zhao Jiuzu, ini seperti mimpi. Melihat punggung Li Fugui saat dia berbalik dan memasuki kamar tidur. Zhao Jiuzu menggosok telinganya dan bertanya pada Fa Keming, "Kapten Fa, apakah saya baru saja mendengar Anda dengan benar?" Kapten Li berkata Anda ingin memberi kami panduan untuk menembus level kami saat ini. Mulut Fa Keming setengah terbuka, dia mengangguk dengan bodoh. Dia berbisik, "Anda tidak salah dengar, Kapten Li, memang itulah yang dia katakan." Zhao Jiuzu sangat bersemangat hingga dia hampir melompat di tempat. Dia memegang cairan induk Black Spirit di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, jadi aku bisa menjadi master di tingkat ramuan emas sebelum aku berumur 50. Ahaha, Tuhan membuka matanya, Tuhan membuka matanya." Ah, Fa Keming menahan kegembiraannya. Dia buru-buru membuka minuman induk Black Spirit. "Zhao tua, jangan senang sekarang, cepat minum," bersambung.